Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, selamat sore. Selamat mengikuti perayaan Ekaristi Minggu Advent kedua dan Hari Disabilitas Internasional dari Gereja Santa Maria Regina, Paroki Bintaro Jaya. Perayaan Ekaristi akan dipimpin oleh Imam Sylvester Nong PR. Tema perayaan Ekaristi adalah Bertobatlah, persiapkan kedatangan Tuhan. Intensi doa untuk hari ini adalah ucapan syukur atas ulang tahun Kevin Stefandi, mengenang dan mendoakan kedamaian abadi bagi saudari-saudara kita yang telah berpulang menghadap kerahiman Allah. Bapak Lambertus Hendra Putra Tianadi 12 tahun yang lalu, dan Ibu Maria Goretti Rubiati 3 hari yang lalu. Mohon perhatian, kantong kolekte dijalankan satu persatu. Kolekte pertama dengan kantong warna merah dan kolekte kedua dengan kantong warna hitam untuk biaya operasional gereja. Untuk menjaga kelancaran peribadatan dan protokol kesehatan, mohon kerjasama umat agar mengikuti arahan dari penyambut umat Allah pada saat penempatan duduk, komuni, dan meninggalkan gereja, serta senantiasa menggunakan masker dan tidak meninggalkan sampah di bangku gereja. Marilah kita persiapkan hati untuk mengikuti perayaan Ekaristi. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus beserta kita. Selamat sore. Penuh sukacita kita berkumpul bersama-sama dengan anggota keluarga kita yang istimewa, ciptaan Tuhan yang diberi Tuhan di tengah keluarga kita. Umat anak-anak kita yang berkebutuhan khusus. Hari ini mereka mengajak kita untuk bersama-sama memperhatikan keluarga kita yang dikaruniai Tuhan dengan begitu banyak berkat, termasuk anggota keluarga. Sangat bervariasi, sangat istimewa. Dan mereka hadir
dalam misa kudus ini juga anggota keluarga kita pelan-pelan mereka tampil dengan penuh keyakinan dan menyatakan bahwa mereka lah umat Tuhan yang sungguh terberkati. Kita memasuki minggu Advent kedua. Gereja mengajak kita untuk bertobat lewat tokoh Yohanes Pembaptis. Bertobatlah. Sebagai ungkapan tobat kita akan menyalakan lilin Advent kedua, lilin pertobatan kita. Kita siapkan hati. Mari kita menyatakan tobat kita dengan menyanyikan Tuhan kasihanilah kami. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Marilah berdoa. Allah Bapa kami yang Maha Rahim, Engkau mengajak umat-Mu meluruskan lorong-lorong dan meratakan jalan menjelang kedatangan Putra-Mu. Kami mohon agar pertobatan kami berhasil baik. Buatlah kami siap siaga dan penuh gairah menyongsong kedatangan Putra-Mu, demi Kristus, Tuhan pengantara kami sepanjang masa. Bacaan dari kitab Yesaya. Pada akhir zaman, sebuah tunas akan keluar dari tunggul Isai, dan taruk yang akan tumbuh dari pangkalnya akan berbuah. Roh Tuhan akan ada padanya, roh hikmat dan pengertian, roh nasihat dan keperkasaan, roh pengenalan dan takut akan Tuhan. Ya, kesenangannya
ialah takut akan Tuhan. Ia tidak akan menghakimi dengan sekilas pandang saja atau menjatuhkan keputusan menurut kata orang. Tetapi ia akan menghakimi orang-orang lemah dengan keadilan dan dengan kejujuran akan menjatuhkan keputusan terhadap orang-orang yang tertindas di negeri. Ia akan menghajar bumi dengan perkataannya, seperti dengan tongkat, dan dengan nafas mulutnya ia akan membunuh orang fasik. Ia tidak akan menyimpang dari kebenaran dan kesetiaan, seperti ikat pinggang terus terikat pada pinggang. Pada masa itu, serigala akan tinggal bersama domba, dan macan tutul akan berbaring di samping kambing. Anak lembu dan anak singa akan makan rumput bersama-sama, dan seorang anak kecil akan menggiringnya. Lembu dan beruang akan bersama-sama makan rumput, dan anak-anaknya akan sama-sama berbaring, sedang singa akan makan jerami seperti lembu. Bayi akan bermain-main dekat liang ular tedung, dan anak yang cerai susu akan mengulurkan tangannya ke sarang ular beludak. Tidak ada yang akan berbuat jahat atau yang berlaku busuk di seluruh gunungku yang kudus, sebab seluruh bumi penuh dengan pengenalan akan Tuhan, seperti air laut yang menutupi dasarnya. Maka pada waktu itu, Taruk dari pangkal Isai akan berdiri sebagai panji-panji bagi para bangsa. Ia akan dicari oleh suku-suku bangsa, dan tempat kediamannya akan menjadi mulia. Demikianlah sabda Tuhan. Keadilan akan berkembang pada zamannya, dan damai sejahtera akan berlimpah sampai selama-lamanya. Berikanlah hukum-Mu kepada raja, dan keadilan-Mu kepada putra raja. Kiranya ia mengadili umat-Mu dengan keadilan, dan menghakimi orang-orang-Mu yang tertindas dengan hukum. Kiranya keadilan berkembang dalam zamannya, dan damai sejahtera berlimpah sampai tidak ada lagi bulan.
Kiranya ia memerintah dari laut sampai ke laut, dari sungai Efrat sampai ke ujung bumi. Keadilan akan berkembang pada zamannya, dan damai sejahtera akan berlimpah sampai selama-lamanya. Sebab ia akan melepaskan orang miskin yang berteriak minta tolong. Ia akan membebaskan orang tertindas dan orang yang tidak punya penolong. Ia akan sayang kepada orang lemah dan orang miskin. Ia akan menyelamatkan nyawa orang papa. Keadilan akan berkembang pada zamannya, dan damai sejahtera akan berlimpah sampai selama-lamanya. Biarlah namanya tetap selama-lamanya. Kiranya namanya semakin dikenal selama ada matahari. Kiranya segala bangsa saling memberkati dengan namanya dan menyebut dia berbahagia. Keadilan akan berkembang pada zamannya, dan damai sejahtera akan berlimpah sampai selama-lamanya. Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Saudara-saudara, segala sesuatu yang dulu ditulis telah ditulis untuk menjadi pelajaran bagi kita. Maka kita harus teguh berpegang pada pengharapan berkat ketekunan dan penghiburan dari kitab suci. Semoga Allah, sumber ketekunan dan penghiburan, mengaruniakan kerukunan kepada kamu sesuai dengan kehendak Kristus Yesus, sehingga dengan satu hati dan satu suara kamu memuliakan Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh karena itu, terimalah satu akan yang lain, seperti Kristus juga telah menerima kita untuk kemuliaan Allah. Yang aku maksudkan ialah bahwa demi kemuliaan Allah, Kristus telah menjadi pelayan orang-orang bersunat untuk mengukuhkan janji yang telah diberikan Allah kepada nenek moyang kita dan untuk memungkinkan bangsa-bangsa memuliakan Allah berkat kasih karunia yang diberikan Allah kepada mereka. Hal ini kukatakan kepadamu seperti ada tertulis, Aku akan memuliakan engkau di antara bangsa-bangsa dan menyanyikan mazmur bagi namamu. Demikianlah sabda Tuhan.
persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya, dan semua orang akan melihat keselamatan yang dari Tuhan. Tuhan sertamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Pada waktu itu, tampillah Yohanes Pembaptis di padang gurun Yudea dan memberitakan, "Bertobatlah, sebab kerajaan surga sudah dekat." Sesungguhnya dialah yang dimaksudkan Nabi Yesaya ketika ia berkata, "Ada suara orang yang berseru-seru di padang gurun, persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya." Yohanes memakai jubah bulu unta dan ikat pinggang kulit, makanannya belalang dan madu hutan. Lalu datanglah kepadanya penduduk dari Yerusalem, dari seluruh Yudea dan seluruh daerah sekitar Yordan. Sambil mengaku dosanya, mereka dibaptis oleh Yohanes di sungai Yordan. Tetapi ketika melihat banyak orang Farisi dan orang Saduki datang untuk dibaptis, berkatalah Yohanes Pembaptis kepada mereka, "Hai kamu keturunan ular berbisa, siapakah yang mengatakan kepada kamu bahwa kamu dapat melarikan diri dari murka yang akan datang? Jadi hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. Janganlah mengira bahwa kamu dapat berkata dalam hatimu, Abraham adalah bapa leluhur kami. Karena aku berkata kepadamu, Allah dapat menjadikan anak-anak bagi Abraham dari batu-batu ini. Kapak sudah tersedia pada akar pohon, dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Aku membaptis kamu dengan air sebagai tanda pertobatan, tetapi Dia yang datang kemudian setelah aku lebih berkuasa daripada aku, dan aku tidak layak membawa kasutnya. Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Alat penampi sudah di tangannya. Ia akan membersihkan tempat pengirikannya dan mengumpulkan gandumnya ke dalam lumbung. Tetapi debu sekam itu akan dibakarnya dalam api yang tidak terpadamkan. Demikianlah sabda Tuhan. Keluarga-keluarga yang terkasih, yang berbahagia, dalam minggu Advent kedua ini, minggu pertobatan, minggu perubahan diri, dalam liturgi kita di gereja ini ditampilkan anggota-anggota keluarga kita yang istimewa, anak-anak kita
saudara kita yang menjadi berkat di dalam keluarga. Hari ini tampil Rizka. Siapa sangka suaranya lantang dan jelas. Rizka adalah anak berkat dari keluarga kita. Dan dia tampil yang sangat berwibawa, penuh, sangat pede. Dan meyakinkan kita berkat tidak sia-sia dari Tuhan melalui keluarga kita. Hadir dalam wujud anak-anak kita, Priska dan banyak teman lain dalam anggota keluarga kita, hadir tengah-tengah kita ini. Inilah anak-anak berkat di dalam keluarga. Hari ini juga tampil dalam misa kudus ini pelayan-pelayan yang khusus yang boleh bergerak di panti imam, yang dulu-dulunya hanya orang tertentu, hari ini hadir. Anak-anak kita masih sangat-sangat muda. Tuh. Ini anak-anak kita melayani. Tidak beda dengan kakak-kakaknya yang sudah berpengalaman di dalam pelayanan liturgi yang baik. Jadi keluarga kita digugah hatinya untuk berikan perhatian dan bersyukur kepada Tuhan. Karena Tuhan ternyata sangat baik dan banyak berkat yang Tuhan berikan kepada kita lewat anak-anak kita, anggota keluarga kita secara khusus. Di rumah, di jalan, di sekolah, di masyarakat, anak-anak kita tampil anak berkat, dan bahkan di dalam gereja pada perayaan puncak perayaan iman kita dalam liturgi, anak-anak kita paling depan menuntun kita, papa mamanya, om tantenya, kakek neneknya, kita semua dilayani dan diajak oleh cucu-cucu kita ini untuk berdoa lebih baik, lebih sopan, lebih berubah. Itulah bentuk-bentuk lain dari suara Yohanes Pembaptis hari ini. Bertobatlah keluarga-keluarga, bertobatlah lewat pelayanan anggota-anggota keluarga kita, hadirnya anggota keluarga kita, anak berkat di dalam rumah tangga kita. Bertobatlah, perhatian kita harus full, penuh kasih kepada anggota keluarga kita. Tidak hanya sebentar, sesaat, tetapi sungguh penuh perhatian, penuh kasih. Jadi Priska dan teman-teman lain yang hadir dalam keluarga ini, terima kasih keluarga-keluarga. Kalian sungguh dengan penuh kasih mendampingi anak-anakmu, dan hari ini kalian hantar ke gereja dan bersama-sama kita memuliakan Tuhan. Termasuk anak cucu kita, putra putri altar ini. Bapak Ibu Saudara-saudara yang kasih, minggu pertobatan, minggu perubahan diri melalui suara Yohanes Pembaptis, melalui suara Priska, melalui pelayanan anak-anak kita, melalui siapapun yang dipanggil Tuhan, dipercayakan untuk mengajak kita berubah, bersikap, tahu sopan santun di dalam gereja, tahu berdoa, rubah caranya. Ada sesuatu yang baru. Inilah bentuk-bentuk pertobatan. Tidak asal-asalan, tidak biasa-biasa, sudah biasa, begitu enggak. Hari ini tampil beda. Berubahlah, bertobatlah. Cari terobosan-terobosan baru di dalam hidupmu, dalam keluargamu, dalam lingkunganmu, dan dalam paroki kita bersama. Jangan rutin-rutin, biasa-biasa. Tapi ada sesuatu yang baru dari anggota keluarga kita, dari keluarga kita sendiri, dari lingkungan wilayah kita sendiri, sehingga kita semakin
bergairah, senang meneruskan hidup di tengah masyarakat yang luar biasa penuh tantangan. Yohanes Pembaptis dan suaranya mengajak kita untuk bertobat, berubah. Kesadaran dalam hal rasa salah, sudah buat salah, menyesal dan berubah. Mungkin karena tidak biasa lagi menyadari kesalahan dan tidak menyesal lagi. Anggap itu biasa-biasa. Akibatnya hati ini beku. Tidak ada sesuatu yang menggairahkan hidup. Tidak heran kalau orang anggap biasa saja hidup di dalam dosa berat, tapi biasa-biasa saja cabut komuni. Orang kan tidak tahu, dalam hati mungkin berkata begitu, saleh-saleh aja, terima komuni. Sehari-harinya di dalam tata cara, tata tutur, perbuatan yang bertolak belakang. Bertobatlah, berubahlah. Jangan sampai hati nurani kita ini sudah menjadi beku, kaku. Harus cairkan kembali. Sehingga kalau terjadi sesuatu, rasa, saya ini salah saya keliru. Tapi kalau orang tidak biasa, biasa saja, cuek aja. Karena tidak biasa lagi dan anggap biasa dalam hal berbuat jahat. Tidak heran kalau tempat-tempat pengakuan kosong, tidak menarik, tidak ada sesuatu yang mendorong dia datang, rendah hati dan mengaku saya salah. Susah sekali. Dengan alasan malu, yang itu aja ya itu. Tapi yang itu harus dirubah. Jangan dipendam. Nanti pada akhir terlambat sudah. Itu bisa kelihatan. Mau lepas nyawa, susah, matanya terus begini. Diusahakan, tutup, tidak lagi, buka lagi, tutup, buka lagi. Segala macam cara tidak merubah orangnya. Karena apa? Waktu dia sehat, dia baik, sudah biasa. Jadi jangan tunggu saat terakhir itu, terus menerus berubah, jadi baik, lebih baik. Rendah hati, jujur, tahu diri, tahu minta maaf, latihan kecil dalam rumah tangga, keluarga. Papa salah, minta maaf sama anaknya. Semua anggota jadi tahu, oh papa salah ya. Tidak usah tunggu sampai mau ada retret bercuci kaki, nangis. Sehari-harinya dalam rumah tangga sudah biasa. Saling memaafkan, saling meminta maaf dan memaafkan. Jadilah baru anggota keluarga. Jadi berkat satu sama lain. Minggu Advent kedua ini kiranya menyadarkan kita benar apa yang dikatakan Yohanes Pembaptis. Bertobatlah. Ibaratnya kapak sudah siap untuk menebang pohon. Tindakan Tuhan pada saatnya tidak bisa tawar-menawar. Pada saatnya harus ditebang. Minta tunggu dulu, sorry. Sudah saatnya.
kedua, kiranya kita juga bersemangat, bermental seperti Yohanes Pembaptis, bukan menyombongkan diri, tapi sudah kenal diri sendiri, tahu kelemahan kekurangan, dan mewartakan lagi, mengajak lagi orang lain. Mari kita sama-sama untuk berubah, untuk jadi lebih baik. Tuhan sudah sangat dekat. Seluruh keluarga kita kiranya siap menjadi berkat, tambah berkat di dalam keluarga. Semoga perubahan diri kita, keluarga kita sungguh menjadi berkat bagi sesama. Amin. Aku percaya akan Allah, saudara-saudara, marilah kita sehati sejiwa berdoa kepada Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. Bagi para pemimpin gereja, semoga mereka yang telah bersedia menjadi pewarta sabda Tuhan di dunia ini senantiasa tabah melayani sesama serta melaksanakan tugasnya dengan penuh cinta kasih dan sukacita. Marilah kita mohon. Bagi bangsa-bangsa di dunia, semoga segala bangsa dapat mengabdi kepada Tuhan dengan hati yang bebas tanpa diganggu oleh penindasan. Marilah kita mohon. Bagi para penyandang disabilitas sedunia, semoga para penyandang disabilitas dimanapun mereka berada, diakui keberadaannya dan mendapat tempat di masyarakat, serta diberi kesempatan untuk memperoleh kehidupan yang lebih baik dan layak, dan mendapat kesempatan untuk melayani di ladang Tuhan seturut talenta yang mereka miliki. Marilah kita mohon. Bagi kita semua yang hadir di sini, semoga kita dapat menerima saudara-saudari kita penyandang disabilitas, bersikap adil, semakin mengasihi dan peduli kepada mereka, dan membantu kesulitan dan tantangan yang mereka hadapi. Marilah kita mohon. Allah Bapa kami, sumber daya tahan dan penghiburan, anugerahilah kami kerukunan dan semangat Yesus Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin.
Berdoalah saudara-saudari supaya persembahan kita berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Ya Bapa, berkenanlah menerima doa dan persembahan kami. Bantulah kami dengan rahmat-Mu, karena kami tak akan mampu memperoleh keselamatan dengan kekuatan sendiri. Demi Kristus Tuhan pengantara kami sepanjang masa. Tuhan bersamamu. Mari arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan, Bapa yang kudus, Allah yang maha kuasa dan kekal, dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Dialah yang dinubuatkan dalam pewartaan para nabi dan dikandung Bunda Perawan dengan kasih sayang yang mengagumkan. Dialah yang kedatangannya diwartakan dan kehadirannya dimaklumkan oleh Yohanes. Dialah yang menyanggupkan kami menyongsong misteri kelahirannya dengan sukacita, agar kami nanti didapatinya sedang berjaga sambil berdoa dan bersorak-sorai memuji Dia. Sebab itu bersama para malaikat dan malaikat agung, bersama singgasana dan kekuasaan, serta bersama seluruh laskar surgawi, kami melakukan madah kemuliaan bagimu dengan tak henti-hentinya berseru. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti, dan sambil mengucap syukur Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan Dia mengambil piala. Sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal,
yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku. Marilah menyatakan misteri iman kita. Wafat-Mu Tuhan kami wartakan, kebangkitan-Mu kami muliakan, hingga sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi. Agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus, Uskup kami Ignatius, Kardinal Suharyo, serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kasihanilah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Perawan Maria, Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau, dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia, dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Mari keluarga-keluarga, anak-anak Tuhan, kita bersama-sama bernyanyi. Tuhan, kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami.
supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, "Damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu." Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu. Dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan beraja sepanjang segala masa. Damai Tuhan bersamamu. Anak domba Allah. Anak domba Allah. Anak domba Allah. Lihatlah, inilah anak domba Allah. Dia yang menghapus dosa-dosa kita. Berbahagialah saudara-saudari yang diundang ke perjamuan anak domba. Semoga tubuh Kristus yang kita sambut membawa kita ke hidup kekal.
Marilah berdoa. Allah Bapa kami, anugerah-Mu melebihi impian kami. Kebaikan hati-Mu Kau tujukan kepada semua orang tanpa pandang bulu. Semoga seluruh dunia menanti-nantikan penebusan dan penyelamatan-Mu, maka sempurnakanlah apa yang telah Kau mulai dalam dan melalui keluarga kami masing-masing, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Mohon perhatian umat akan adanya beberapa pengumuman. Akan saling menerimakan sakramen perkawinan. Francisca Lydia Ekawati dari lingkungan Santo Lukas, wilayah 4, dengan Job Hruning dari Belanda. Renaldo Aditya Pradipta Dharma Suryadi dari lingkungan Santo Yakobus, wilayah 2, dengan Imiriah Cumala dari Jombang, Jawa Timur. Kedua pasang tersebut diumumkan untuk pertama kalinya. Barang siapa mengetahui adanya halangan untuk perkawinan tersebut, wajib memberitahukan pastor kepala paroki. WKRI Cabang San Mare mengadakan pasar murah berupa pakaian dan barang-barang layak pakai pada hari Minggu 4 Desember pukul 7 sampai dengan 13 di parkiran Gereja San Mare. Mohon informasi ini disampaikan kepada saudara-saudara kita yang membutuhkan. Pertemuan PUA wilayah untuk petugas Natal akan diselenggarakan pada hari Minggu 11 Desember pukul 10.30 di Ruang Matias dan Yakobus. Mohon kehadiran perwakilan PUA wilayah 1, 2, 3, 4, dan 6. Penerimaan sakramen tobat untuk umat akan diadakan pada tanggal 12 sampai 14 Desember pukul 17 sampai 21. Umat dimohon mempergunakan waktu yang telah disediakan. Bina Iman Remaja mengundang remaja usia 10 sampai dengan 15 tahun untuk menghadiri acara Talentaku Demi Kemuliaan-Mu pada hari Sabtu 17 Desember 2022 pukul 10.30 sampai 15 di ruang Aula San Mare. Telah dibuka pendaftaran penerimaan komuni pertama tahun 2023. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi meja pendaftaran di depan aula setiap hari Minggu setelah misa jam 9 pagi. Jumlah kolekte Sabtu dan Minggu tanggal 26 dan 27 November 2022, kolekte 1, 56.983.215 rupiah. Kolekte 2, 69.836.902 rupiah. Donasi Gempa Cianjur 129.162.445 rupiah. Pengeluaran bulan November 2022 operasional gereja 151.552.990 rupiah. Kegiatan seksi-seksi 89.698.583 rupiah. Kegiatan PSE 29.900.000 rupiah. Solidaritas Kekeuskupan dan APP 176.129.243 rupiah. Angsuran lahan parkir
Rp75.681.818. Total Rp522.962.634. Sekian pengumuman dan terima kasih. Terima kasih pada keluarga-keluarga berkat. Kalian telah mempersembahkan sebuah liturgi yang baik di dalam Minggu Advent kedua ini. Melalui hadirnya anak-anakmu berperan dalam liturgi ini, lektor, lektris, putra-putri altar, dan banyak yang lain, yang peran lain yang tak kelihatan tapi muncul peran-peran keluarga-keluarga berkat ini. Dan sangat didukung, dimeriahkan lewat suara-suara umat keluarga-keluarga dari wilayah 8. Wilayah 8 ya. Ya. Dengan dukungan wilayah 8, pelayanan keluarga-keluarga berkat ini lebih bermakna, lebih muncul, lebih tampil benar keluarga berkat bagi gereja khususnya San Mare saat ini. Sekali lagi terima kasih ya. Ya, imut meyakinkan. Betul ya? Ya. Penerus-penerus. Buah dari keluarga-keluarga berkat menghadirkan lagi peran-peran gereja masa depan dalam wujud anak-anak kita sendiri. Akan jadi apa anak-anak berkat ini? Tuhan sudah tahu rencananya. Maka sekali lagi terima kasih. Terima kasih kepada semua pelayan umat, makin rapih, makin tertib, sehingga umat, keluarga-keluarga yang datang mau berdoa, sungguh-sungguh dapat berdoa dengan baik, rapih, tersusun, bagus, untuk kemuliaan Tuhan. Saling membantu keluarga dan keluarga. Pengumuman dari gereja tadi menyangkut pengakuan dosa, supaya kita perhatikan, bagi-bagi waktu, supaya bisa dilayani. Karena keluarga-keluargamu benar membutuhkan. Teruskan berlatih, menyiapkan liturgi yang lebih semarak, lebih menggugah hati, berpesta kita ini. Sehingga Tuhan sungguh hadir di tengah kita. Terima kasih pada koster, para security, prodiakon, prodiakones, lektor, lektris, semua Anda yang telah terlibat dalam perayaan suci ini. Kita mohon berkat Tuhan untuk keluarga-keluarga kita, aktivitas keluarga kita, anak-anak kita, semuanya. Kita mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu. Semoga saudara sekalian, keluargamu, anak-anakmu, dan semua usaha-usahamu diberkati Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Perayaan Ekaristi selesai. Mari kita pergi, kita diutus.
Ayo anak-anak remaja misioner, getarkanlah hati dunia oleh semangat Roh Kudus. Bina iman remaja Santa Maria Regina. Bagus sekali namanya komunitas spiritual. Kita itu disebut komunitas spiritual. Pendalaman kitab suci Emmaus Journey. Wah, bagus sekali itu bahasa itu. Komunitas ini sangat bagus Bapak. Komunitas kecil, mau sekedar membaca kitab suci, ada fasilitatornya. Wah, banyak dari kita juga begini katanya, saya dengar positif. Aku nggak mau deh. Nanti harus dijelaskan. Enggak kali. Kadang kita salah mengerti. Terlalu berlebihan pikiran kita. Biarlah kitab suci itu firman Allah sendiri yang menjelaskan dirinya bagi kita sendiri. Ya. Biarlah firman itu yang kita baca bersama-sama, dia yang menerangi kita, yang memberi inspirasi kepada kita. Yang saya senang dari Emmaus Journey ini kan gini. Selalu menjadikan diriku seperti bercermin dengan firman. Jadi yang dilihat itu diriku, bukan melihat orang lain, melihat teks ini konteksnya apa yang bisa. Enggak lah, itu di bangku kuliah yang berguna bagi kita. Pendalaman juga pendalaman spiritualitas kita suci yang berguna bagi kita. Teks itu